Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kristalisasi. Masih surat Galatia, ini yang terakhir. Sekalian kita tutup saja. Tema yang kita angkatkan adalah mengenai roh dan daging, ya. Karena ini istilah dipakai Paulus dalam menjelaskan masalah yang terjadi di jemaat Galatia. Kita tahu masalahnya adalah ketika Paulus memberitakan Injilnya, dia katakan bahwa kita hanya dapat diselamatkan atau kita hanya bisa memperoleh kebenaran Elohim, mencapai standarnya itu, bahkan menjadi kebenaran Elohim hanya dengan iman. Ini tegas Paulus katakan bahwa dalam Injil yang ada dalam pemberitaannya itu bahwa tidak ada lagi Yahudi atau bukan Yahudi, ya. Semua sudah satu dalam Kristus, ya. Paulus sudah beritakan kematian Kristus, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga. Dan Paulus ingatkan juga jemaat Galatia ini yang tiba-tiba seperti tersihir, terpesona, ya. Seperti dihipnotis sehingga mereka berpaling kepada Injil yang lain, ya. Ini Paulus bilang, kamu kan sudah menerima roh, menerima mujizat-mujizat Tuhan, ya istilahnya mengalamilah kuasa Tuhan begitu. Karena percaya, kok tiba-tiba mau berpaling kepada Injil yang lain, di mana ada orang-orang memaksa. Engkau harus bersunat, engkau harus memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan sebagainya. Jadi disinilah Paulus, inilah masalah, ya. Kamu sudah mulai, kata Paulus, dari roh, ya. Karena memang mereka kebenaran Elohim itu didapat karena iman, ya. Kita menantikan roh yang dijanjikan itu, kita sudah dapat DP-nya, tapi untuk seluruhnya itu belum. Jadi Paulus bilang, kamu sudah mulai dari roh, ya. Tapi mengakhirinya dalam daging. Apa ini daging ini? Ini daging ini, istilah Yunaninya sarx ini adalah suatu kondisi kemanusiaan setelah kejatuhan, keseluruhannya, ya. Jadi daging itu di sini bukan bentuk jasmani daging, ya, daging kayak gini, bukan itu. Daging di sini adalah suatu kondisi kemanusiaan yang sudah jatuh dalam alam maut, ya, yang berproses kepada kematian fisik. Suatu kondisi, suatu jenis hidup yang menguasai manusia yang sudah nggak ada lagi hubungannya dengan Tuhan. Hanya harus dipahami bahwa daging ini bukan hanya melakukan yang jahat saja manusia itu, tapi dia juga melakukan yang baik menurut kedagingannya itu. Karena yang dimakan oleh Adam itu kita tahu adalah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi ada baik, kebaikan daging itu ada. Nah, inilah kebaikan daging yang berkuasa di dalam jemaat Galatia. Apa kebaikan dagingnya? Yaitu kayak orang agamawi gitu. Melakukan sunat, dia melakukan ritual ini, ritual itu, memelihara hari ini, hari itu. Itu kebaikan daging. Nah, kalau kita melihat ini nanti, ya, dalam dunia kekristenan itu banyak kebaikan daging yang dijalankan oleh orang-orang agamawi, ya, orang-orang Kristen, ya. Dia datang misalnya kebaktian tiap hari Minggu, mengerjakan ini, doa pagi, doa malam, itu tapi semuanya berasal daripada kebaikan daging. Nah, ini yang menjadi masalah, ya, dan Paulus mau menjelaskan ini. Memang tidak gampang karena begini, kebaikan daging kadang-kadang ya nggak bisa dibedakan dengan yang mana yang dari roh, mana yang dari daging, mana dari kebaikan daging. Maksudnya kalau dari yang jahatnya udah ketahuan kan? Ya memang ini ada yang jahatnya juga. Ini keinginan daging ini, di sini Paulus menjelaskan, ya, dalam pasal 5 ayat 26 itu. Di situ juga dijelaskan, ya, keinginan daging itu. Kita baca dulu. Ini dari pengajar palsunya ini yang kelihatan kejahatannya itu. Dari pengajar palsunya itu. Apa kejahatannya? Mari kita melihat dulu ini pasal 5 ayat 26. Kita baca dulu sebentar ini, ya.
Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, saling mendeki. Saya mau garis bawah ini, gila hormat. Karena begini, para pengajar itu yang palsu ya dari komunitas Petrus itu, saudara palsu itu, dia masuk ke jemaat Galatia dengan maksud, karena Paulus di sini dia menarik nih, ini ada di sini menarik ya, di pasal 4 ayat yang 17. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Ini mereka yang dimaksud sini saudara palsu itu ya, guru-guru itu menarik ya untuk supaya mengikuti mereka, mengikuti itu. Ini persis kejatuhan gereja yang diuraikan oleh Paulus kepada para penatua di Efesus itu, bicaranya di Miletus, kisah para rasul 20 itu. Paulus bilang, dari antara kamu dengan ajaran palsu menarik murid-murid supaya mengikuti mereka, tidak lagi mengikuti roh, karena sudah mulai dari roh, murid-murid ditarik. Ya, nah ini kedagingan yang begini ini memang jahat, karena motifnya jelas gila hormat, ingin diikuti orang gitu loh, ingin dipuji orang gitu loh, ingin bermegah karena hal-hal yang lahiriah. Bahkan nggak berhenti di situ guru palsu itu, saudara-saudara palsu, dia akan ambil uangnya juga, baik dengan pengajaran perpuluhan lah, yang buah sulung lah, macam-macam, ya. Karena nggak mungkin narik orangnya doang ya, narik uangnya juga ditarik gitu loh, ya. Inilah kejahatan daging kalau guru palsunya itu, saudara-saudara palsu. Tapi jemaat ini yang ditarik itu biasanya karena kebaikan dagingnya, dia ingin gimana ya supaya berkenan kepada Tuhan barangkali ya, supaya dia lebih rohani kelihatan ya, ada juga kedagingan. Ya kedagingan campur lah itu ya. Nah jadi kedagingan ini yang paling jelas kelihatan tuh pada gurunya itu, guru palsunya itu, ya. Karena motifnya jelas Paulus beberkan di sini. Kau cari narik murid supaya ngikutin kau ingin bermegah hal-hal yang lahiriah dan sebagainya ya. Oke lah, jadi ini tema ini kita akan mencobanya 3 poin lah ya, atau kita 3 poin lah kita bahas dulu sebentar karena ini penutup ya. Kita bahas dulu sedikit lah, mulai dari roh mengakhiri dalam daging ya. Udah kita singgung sedikit tadi. Mau yang kedua kita belajar lagi hidup oleh roh ini. Ketiga kita akan bahas bedanya perbuatan daging dengan buah roh. Beda itu ya. Bukan perbuatan roh, bukan juga buah daging, enggak, tapi perbuatannya daging dibanding dengan buah roh. Itu ada di pasal 5 itu nanti. Nah mari kita melihat dulu langsung aja nih, mulai dari roh ya. Jemaat Galatia udah jelas itu mulai dari roh ya. Karena mereka mendengar Injil, mereka dipanggil, diberikan iman energi Kristus, mereka punya kemampuan untuk percaya, iman, menghasilkan mereka menerima roh yang dijanjikan dalam arti panjer ya, DP kalau istilah Ibrani Arabon itu nanti kita bahas itu di Efesus ada itu. Nah, mulai dengan roh udah bagus lah ya, tinggal bertumbuh aja lah ya, buah-buahnya nanti muncul kita lihat. Tapi karena datang guru palsu ini ya, ini problem ya, problem. Ini jemaat, ya barangkali guru palsu namanya palsu, tapi saudara jangan berpikir dulu bahwa guru palsu itu orang-orang yang tampangnya tuh kayak preman ya, galak gitu kelihatannya. Enggak mungkin kalau guru palsu itu galak, tampangnya kayak preman, ngomongnya kasar, ya enggak gitulah. Ya. Kalau guru palsu itu jelas mulutnya manis, ya, penampilannya mungkin bagus lah, ya. Kalau enggak gimana mau menarik orang? Ya, kalau Paulus bilang itu di Korintus itu yang menyamar itu iblis pun menyamar sebagai malaikat terang gitu. Jadi tampilnya guru palsu ini atau pengajar palsu ini tidak mengerikan, ya. Pengajarannya pun tidak mengerikan ya, tapi manis dia, ya, manis kan. Kau harus begini juga, bagaimanapun harus perbuatan ini, begini begitu, manis lah, ya. Sehingga tersihirlah jemaat di Galatia ini sehingga dia mau kembali melakukan sunat, memaknai sunat ya, melihara hari dan sebagainya. Ini apa ya dibilang ya, itulah dia faktanya ya. Ini saya mengatakan gini supaya saudara tahu bahwa guru palsu bukan orang yang kasar yang
dia mungkin pandai bahkan bergaul, ya. Mestinya begitu. Kalau mau narik orang, karena ini motifnya narik orang, ngerti saudaraku? Narik jemaat untuk kepada, untuk ikut dia. Jadi kalau model ngomongnya kayak saya agak keras-keras begitu, mana bisa. Mesti yang manis-manis lah, ya. Tampangnya pun, penampilannya pun, gayanya pun, barangkali ada lagi surat, kalau di Korintus ada surat rekomendasi nih. Saya itu S1, S2, S3, teologi begini dari sini dan sebagainya, macam-macam lah. Yang saya meyakinkan lah, ya. Sehingga mau ya jemaat itu datang. Kalau nggak meyakinkan nggak akan mau dia, ya. Jadi kalau serigala itu datang, nggak mungkin dia datang, aku ini serigala katanya. Sama domba-domba begitu. Ngomong, ya larilah dombanya. Enggak, ini serigalanya ini datang dengan bulu domba gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang domba itu ya gitu, nggak tahu dia ngebedainnya. Mana serigala berbulu domba, mana yang gembala baik gitu. Oke lah, jadi mulai dengan roh, mengakhiri di dalam daging, pasal 3 ayat 3 ini. Sekarang kita masuk coba hidup oleh roh. Paulus bilang pasal 5 ayat 16 ya. Saya baca dulu ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi bagaimana caranya keinginan dagingmu, yang keinginan perbuatan daging yang baik itu loh, yang agamawi maksud Paulus ini, yang mau ngikutin, mau disunat, yang mau memelihara hari tertentu, begini begitu dan sebagainya. Keinginan daging yang baik itu tuh gimana caranya menyelesaikannya? Jadi Paulus bilang hiduplah oleh roh, artinya dipimpin roh lah kamu. Memang ini ribet juga kadang-kadang kalau orang suruh pimpin roh, gimana sih caranya dipimpin roh? Ya memang bagaimana ya? Ya harus, ini masalah saya menjawabnya begini aja. Dalam ini saya langsung aplikasi sebentar ini ya. Kalau dalam dunia kekristenan, jemaat sudah biasa mendengar pemimpin, sudah biasa mendengar peraturan, baik peraturan jemaat ya, organisasinya, peraturan alirannya, ini sudah biasa dengar teologinya daripada teolog anak, teolog ini, itu dan sebagainya. Jadi nggak biasa mendengar roh itu, nggak biasa dalam dunia kekristenan. Jadi sudah terbiasa jemaat begitu, maka kalau ketika dia disuruh mendengar roh itu menjadi masalah. Kecuali kalau menurut saya solusinya dia mesti keluar dulu. Ikuti jemaat mula-mula itu, mereka Nggak ada istilahnya yang sekarang didenominasi itu pecahannya. Enggak, mereka udah biasa. Makanya di dalam jemaat mula-mula itu ada 70 kali istilah Roh Kudus itu muncul dalam Kisah Para Rasul yang hanya 28 pasal itu. Baik Petrus, Paulus, Yohanes maupun sampai diakennya itu Stefanus sampai semuanya, bahkan Ananias jemaatnya itu semuanya, bahkan yang memberi itu semuanya dipimpin roh. Biasa dia mendengar roh. Nggak heran kalau ada orang yang berjalan dalam roh di jemaat mula-mula. Kalau di sini memang sudah sistem. Saudara tahu sistem itu? Sistem itu artinya kelompok sesuatu, group of things that works together in a certain rule. Artinya grup, kelompok, misalnya kekristenan ini ya, kelompok ibadah, kelompok musik, kelompok pelayanan, kelompok misalnya sekolah teologi, kelompok, semuanya kelompok-kelompok ini bekerja dia bersama-sama dalam suatu rule tertentu. Nah, rule-nya ini dalam kekristenan tidak bisa enggak mamon. Saya mesti terserang mengatakan dunia kekristenan rule-nya itu arahnya kepada mamon. Karena begini, kalau ada yang membantah gitu ya, kalau saudara punya uang, saudara bisa melakukan pelayanan di dalam dunia kekristenan. Beli gedung yang bagus, undang orang makan, kasih pengkhotbah yang lucu, kotak-kotak, kasih pemusik yang begini, kumpullah semua itu. Tapi kalau nggak ada uang nggak bisa. Tapi dalam gereja mula-mula nggak ada bicara uang, orang kaya di sini. Ya, di dalam dunia kekristenan orang kaya bisa bisa memberikan pengaruh yang dahsyat. Tapi juga gereja mula-mula orang kaya hanya bisa memberi uang aja, nanti uangnya pun dibagi-bagi sama janda-janda, orang miskin. Kalau dia motifnya nggak benar kayak Ananias Safira, mati dia di depan Petrus. Jadi nggak bisa, orang kaya di dalam jemaat mula-mula dari sana naik. Ya, engkau harus hanya mengikuti pimpinan roh aja. Tapi kalau dalam dunia kekristenan, ini saya ngomongnya belak-belakan ini. Uang di sini. Betul nggak? Ya, kalau ada yang marah sama saya, itu namanya dia marah karena mungkin tersinggung. Tapi yang saya katakan ini betul. Dalam dunia kekristenan memang mamon itunya, Tuhannya itu.
rule yang saya maksud itu tadi arahnya kepada situ. Coba lihat teologinya juga dari pengaruh yang Mammon, semuanya lah. Nggak usah lah jadi belaga-belaga bego begitu ya. Udah tahu lah kita. Saya pun udah 40 tahun lebih itu, 42 kali ya. Berlanglang buana dalam dunia kekristenan. Jadi saya tahu, dapurnya pun saya tahu, apapun saya tahu lah ya. Jadi saya ngomong ini bukan karena ngomong sakit hati gitu apa. Enggak. Saya juga pernah menikmatinya juga soalnya dulu. Jadi sekarang 20 tahun ini saya nggak menikmati ini lagi. Menikmati apanya lah. Indahnya dunia kekristenan itu dalam dunia pelayanan. Jadi Paulus bilang hiduplah oleh roh. Jadi gimana caranya? Ya keluar aja lah dari sistem itu. Ya, kayak orang Israel mau beribadah mengikuti Tuhan itu harus keluarlah dari Mesir. Mesir itu simbol dari dunia. Keluar aja lah. Nggak ada jalan lain. Ya, so kalau sudah sekali orang masuk dalam sistem ini udah harus bekerja, berkarya, semuanya di dalam aturan main ini, sistem ini. Nggak bisa keluar. Kalau seseorang melayani di sini dalam satu wadah, lembaga atau apa, dia bilang saya dipimpin roh begini-begini, wah nanti dibilang kamu gimana? Kamu sudah jelas posisimu ada, job desk-nya ada, kamu sudah tahu tunduknya kemana, semuanya sudah diatur, semuanya sudah ada. Ya jadi kalau kamu mau ngomong-ngomong dipimpin roh ya keluarlah, hanya itu aja. Jadi kalau saudara ini hiduplah oleh roh, maksud Paulus hiduplah oleh roh, maka dalam kondisi saat ini saudara dan saya harus keluar dari sistem ini, mengikuti pimpinan Tuhan di luar sistem itu. Outside camp, kalau di luar kemah. Oke, yang ketiga nih, poin terakhir kita masuk dulu. Ini Paulus menggunakan istilah perbuatan dengan buah ya. So, itu saya yang bandingkan, nggak usah saya bandingkan semuanya dulu. Tapi perbuatannya ini ya, daging itu yang ada yang di sini dua yang saya mau kasih tahu ya. Pasal 5:19. Perbuatan daging telah nyata, ini yang dilakukan oleh guru palsu itu. Selain yang lain itu sihir, ini saya bilang. Mereka dengan gayanya yang lembut, yang manis, yang apa tujuannya narik jemaat. Ini sihir, ya. Kedua, roh pemecah. Ini kedagingan, perbuatan dia jadi memecah. Karena kenapa memecah? Ya karena dia mengambil orang jemaat bagi dirinya sendiri. Kalau Petrus, Paulus, Yohanes nggak memecah dia. Dia membangun tubuh, membangun gereja. Kenapa nggak memecah? Karena dia nggak narik orang. Ya, apalagi narik duitnya. Wah, nggak lagi. Karena setelah Petrus khotbah 3.000 orang bertobat, kalau dia tarik aja perpuluhannya itu habis, dia mengkaya itu. Petrus langsung menjadi orang kaya. Tapi setelah itu kejadian itu dia ketemu sama orang yang lumpuh itu, dia bilang ini emas dan perak aku nggak punya. Itu betul Petrus ngomong begitu. Memang dia nggak punya emas dan perak, dan apa yang aku punya kuberikan kepadamu. Yang dipunyai itu yaitu nama Yesus itu. Jadi Petrus, Paulus, Yohanes itu tidak melakukan pemecahan, nggak memecah gereja, enggak. Dia menjadi hambanya, pelayannya, ya, nggak narik murid, nggak narik uangnya lagi. Malah diserahkan aja 7 diaken itu di gereja Yerusalem, kamu yang ngurusin pembagian untuk janda-janda, untuk orang miskin, karena ada keluhan-keluhan. Janda-janda dari yang berbahasa Ibrani dengan yang Yunani agak sedikit ribut. Ya udahlah, 7 orang itu yang penuh juga pilih untuk bagi-bagi. Supaya rasul-rasul fokus kepada firman dan doa. Ya, mereka hanya dipelihara oleh Tuhan lah. Bagaimana caranya? Ya Elia seperti Elia itu. Janda Sarfat, burung gagak, ya kadang-kadang Paulus bikin kemah dan sebagainya. Jadi beda sekali ya. Ini perbuatan daging ini guru palsu ini selain sihir, pemecah. Ya. Pemecah. Biasanya guru palsu itu posisinya patah lidah ya. Pandai dia bicara. Mestinya. Kalau enggak bisa dia. Susah dia. Ya. Harus manis ya, harus dan sebagainya. Karena yang dikerjakannya sihir dan pemecah gitu. Narik murid ya. Kemudian kalau buah ini, nah ini dia. Buah ini itu sebenarnya istilahnya ini tunggal. Artinya sebenarnya satu. Tapi ekspresinya ini ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, amanah, kebaikan, kasihan, kelembutan, penguasaan diri. Sebenarnya satu itu buahnya. Yaitu akibat orang hidup dipimpin roh. Ada buahnya. Buahnya berupa karakter ini. Ya. Oke, kita ambil dulu. Coba kesimpulan lah ya. Kesimpulan. Daging dan roh ini kesimpulannya apa? Ini kesimpulannya ya berupa
apa ya, anjuran lah ya, nasihat kayak gitulah bagi orang yang ini. Sebenarnya saya hanya bicara terutama lah ya bagi orang pilihan Tuhan lah. Karena untuk mengikuti pimpinan roh di zaman ini dalam dunia kekristenan yang sudah menjadi agama atau sistem, enggak segampang-gampang, harus bayar harga. Karena iman yang mengalahkan dunia, ya. Kalau saudara dan saya nggak ada iman untuk dikucilkan, nggak ada iman untuk keluar dari sistem itu, nggak ada iman untuk dibenci, katakanlah begitu, ya. Dibenci tanpa alasan loh ya. Yesus itu dibenci oleh dunia keagamaan bukan karena dia bikin curi-curi apa, merusakkan, enggak. Dia karena menyampaikan firman itu aja. Kalau saudara dan saya nggak punya iman ya, karena dibenci dalam arti dibenci karena nyampaikan firman apa adanya gitu loh. Kalau saudara nggak ada iman itu ya memang susah juga. Jadi memang harus ada iman untuk mengalahkan dunia kekristenan zaman ini nih, ya. Dunia kekristenan yang udah bengkok ini, ya. Sudah bermain semua di situ, ya. Uang, jabatan apa semuanya sudah bermain di situ. Ya, susah kalau orang mau dibilang pimpin roh, ya keluarlah dari sistem itu. Melayanilah ya, dan biarlah Tuhan yang pelihara hidup kita seperti Elia, Canda Sarfat, Gagak atau Paulus kerja ya. Jadi begitulah ya, nasihatnya, kesimpulannya berupa nasihat, tapi ya tidak haruslah ekstrem dipimpin roh, artinya karena roh yang Roh Kudus itu pun roh ketertiban ya, tetap ada disiplinnya ya. Jangan nanti apa-apa nggak dipimpin roh, saya nggak dipimpin roh, jangan begitu. Itu semuanya roh itu juga ada roh ketertiban ya, roh disiplin. Orang yang dipimpin roh pasti disiplin, makannya disiplin, tidurnya disiplin, kerjanya disiplin dan sebagainya. Itu roh disiplin itu pasti harus ada ya. Oke lah, saya rasa ini sebagai penutup untuk studi kristalisasi Galatia. Besok kita akan masuk studi kristalisasi kitab Efesus. Haleluya. Amin.